Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan mempresentasikan materi yang ada di buku Dasar-dasar Investasi karangan Body and Kane edisi 9. Materi yang saya bawakan adalah bab 2 dari buku tersebut, yaitu kelompok aset dan instrumen keuangan. Sekali lagi saya ingatkan, jika Anda ingin mengerjakan soal untuk meningkatkan pemahaman Anda atas materi ini dan memperoleh pembahasan yang lengkap dari soal yang Anda kerjakan tersebut, silahkan kunjungi ke e-learning.penerbitsalemba.com dan cari e-learning manajemen investasi. Yang pertama kita bahas adalah instrumen yang diperdagangkan di pasar uang. Adapun definisi pasar uang adalah tempat yang memperdagangkan atau memperjualbelikan instrumen-instrumen keuangan yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, apa saja instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang? Ada Treasury Bills, ini di Amerika Serikat, sertifikat deposito, commercial paper, banker acceptance, euro dollar, repurchase agreements atau repos, dan reverse repurchase agreement, brokers fund, federal funds, dan LIBOR atau London Interbank Offering Rate. Kemudian kita akan membahas tentang instrumen-instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar uang. Yang pertama adalah Treasury Bills. Penerbitnya adalah pemerintah federal atau pemerintah pusat Amerika Serikat. Denominasinya $100, umumnya 10.000. Kemudian jatuh temponya bisa 4, 13, 26, atau 5 minggu. Jadi kurang dari 1 tahun. Likuiditasnya sangat tinggi, kapanpun dibutuhkan untuk diuangkan bisa dijual. Kemudian resiko gagal bayarnya tidak ada karena pemerintah diasumsikan tidak akan mengalami kebangkrutan. Kemudian jenis bunganya diskonto, jadi di sini investor akan membayar lebih rendah dari nilai nominal dari Treasury Bills. Dan nanti ketika jatuh tempo akan dibayar sebesar nilai nominalnya. Selisih antara nilai nominal yang dibayarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan yang dikeluarkan oleh investor saat membeli Treasury Bills adalah keuntungan untuk investor. Kemudian dari sisi pajak di Amerika dikenakan pajak pemerintah federal atau pajak pemerintah pusat dan tidak dikenakan pajak pemerintah negara bagian. Instrumen berikutnya yang diperdagangkan di pasar uang adalah sertifikat deposito atau sertifikat F-Deposits. Penerbitnya adalah lembaga simpanan, denominasinya adalah 100.000 atau lebih. Jatuh temponya bervariasi, biasanya minimum 14 hari. Likuiditas jatuh tempo 3 bulan atau dan dia kurang liquid jika diperdagangkan di pasar. Jadi biasanya pembelinya akan menyimpan sampai jatuh tempo. Gagal bayar 100.000 pertama dari 250.000 itu dijamin. Kemudian jenis bunganya ditambahkan dari nilai pokok, jadi bukan diskonto. Jadi saat jatuh tempo akan mendapatkan nilai nominal dan berupa bunganya. Kemudian pajak, pendapatan atas bunga yang diterima oleh pembeli sertifikat deposito akan dikenakan pajak. Yang berikutnya adalah commercial paper. Ini penerbitnya adalah perusahaan besar yang terpercaya atau institusi keuangan. Jadi perusahaan yang bonafit, gampangnya. Denominasinya minimal $100.000. Jatuh temponya maksimal 270 hari, biasanya 1-2 bulan. Kemudian dari sisi likuiditas kurang liquid jika diperdagangkan. Jadi banyak yang menyimpan sampai nanti jatuh tempo lagi. Resiko gagal bayar, tidak ada aset tertentu dari penerbit commercial paper yang dijaminkan untuk membayar commercial paper jika perusahaan gagal bayar. Tapi oleh karena itu biasanya yang menerbitkan adalah perusahaan yang memiliki peringkat kredit yang tinggi. Jadi kecil kemungkinan mengalami gagal bayar. Kemudian jenis bunganya diskonto. Bunga yang diterima juga dikenakan pajak. Nah, yang terbaru adalah commercial paper beragun aset. Jadi
ada aset yang diagunkan atas commercial paper tersebut. Instrumen pasar uang berikutnya adalah banker acceptance. Banker acceptance timbul saat seorang pembeli memberikan otorisasi ke sebuah bank untuk membayarkan kepada penjual barang pada suatu tanggal di masa depan. Saat bank pembeli menerima atau accept draft akan menjadi liabilitas kontingensi bank dan merupakan efek yang diperdagangkan. Kemudian yang berikutnya adalah euro dollars. Ini simpanan berjangka dalam dolar yang dimiliki di luar Amerika Serikat. Jadi simpanan dalam dolar tapi di luar Amerika Serikat. Membayarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan di Amerika Serikat. Tidak harus dalam bentuk tidak hanya simpanan di Eropa tapi juga di luar Amerika, maka disebut dengan euro dolar. Instrumen keuangan pasar uang berikutnya adalah federal funds. Jadi lembaga simpanan, misalnya bank, harus menjaga simpanan dengan bank sentral. Nah, federal funds memperdagangkan simpanan pada bank sentral dan suku bunganya merupakan suku bunga utama dalam perekonomian. Kemudian ada lagi London Interbank Offer Rate, tingkat suku bunga antar bank di London dan tempat lain saat mereka saling meminjam. Tingkat suku bunga LIBOR ini adalah tingkat suku bunga dasar untuk pinjaman dan efek derivatif. Instrumen keuangan pasar uang berikutnya adalah repurchase agreement dan reverse repurchase agreement. Repurchase agreement ini juga sering disingkat dengan repo. Jadi repurchase agreement adalah penjualan efek jangka pendek dengan perjanjian untuk membeli kembali efek dengan harga yang lebih tinggi. Jadi penerbit dari repo ini akan membeli kembali reponya dari pembeli pada suatu waktu di masa depan dan harga pembeliannya kembali ini lebih tinggi daripada harga penjualannya. Kemudian repurchase agreement adalah pinjaman dengan jaminan. Jaminannya adalah akan dibeli kembali oleh penerbitnya. Banyak repurchase agreement untuk 1 malam saja, meskipun repurchase agreement dapat memiliki waktu jatuh tempo lebih dari 1 bulan. Reverse repurchase agreement adalah meminjamkan uang dan memperoleh hak atas efek sebagai jaminan. Haircuts mungkin diperlukan tergantung dari kualitas jaminan. Imbal hasil pada instrumen pasar uang tidak selalu dapat diperbandingkan secara langsung. Faktor yang mempengaruhinya adalah nilai nominal lawan nilai investasi. Kemudian 1 tahun diasumsikan 360 hari atau 365 hari, karena juga akan sangat berbeda. Kemudian suku bunganya adalah suku bunga majemuk atau suku bunga sederhana atau suku bunga simple. Karena ini akan menentukan imbal hasil. Yang berikutnya adalah pasar obligasi, terkadang sering disebut dengan instrumen pendapatan tetap. Pendapatan tetap di sini karena instrumen ini memberikan jumlah pendapatan kepada pemegangnya dalam jumlah yang tetap. Namun demikian sebetulnya tidak juga tepat dikatakan tetap karena tergantung. Jika penerbitnya mengalami gagal bayar, maka otomatis juga pendapatan yang diterima tidak akan tetap. Yang berikutnya adalah tetapnya dalam bentuk nominal, tidak dalam bentuk real, sedangkan inflasi sering berubah. Jadi mungkin lebih tepatnya dikenal dengan istilah instrumen utang. Nah, penerbit obligasi utama di dunia adalah pemerintah Amerika Serikat. Mereka menerbitkan obligasi. Denominasinya biasanya obligasinya 1 lembar bernilai sebesar $1.000. Kemudian ada suku bunga kupon yang dibayarkan biasanya setiap 6 bulan sekali. Resiko gagal bayar untuk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat sangat kecil atau mungkin 0 karena pemerintah dianggap tidak akan bangkrut. Kemudian ada pajak atas bunga yang dibayarkan. Nah, kemudian pendapatan real dari kupon yang diterima itu akan turun saat tingkat inflasi di Amerika meningkat. Oleh karena itu ada surat utang yang namanya Treasury Inflation Protected Securities.
Nah, ini nilai pokoknya disesuaikan dengan peningkatan dalam indeks harga konsumen atau dalam angka inflasi. Jadi, pemegangnya akan mendapatkan pendapatan real dengan membeli tips ini dengan nilai yang sama setiap periodenya. Jadi meskipun inflasi meningkat, pendapatan realnya tidak akan turun. Kemudian di Amerika Serikat, obligasi juga diterbitkan oleh badan pemerintah federal, biasanya terkait dengan hipotek rumah, pinjaman untuk perumahan. Penerbitnya ada Federal National Mortgage Association, atau sering dikenal dengan istilah Fannie Mae, dan Government National Mortgage Association atau Ginnie Mae, serta Federal Home Loan Banks. Apakah risiko dari efek ini? Secara tersirat, surat utang yang diterbitkan oleh badan pemerintah federal ini dijamin oleh pemerintah. Jadi jika badan federal ini tidak bisa membayarkan bunga maupun nilai pokok dari surat utang, maka pemerintah Amerika Serikat yang akan melakukan bailout. Nah, ini terjadi pada September 2008 saat Amerika mengalami krisis keuangan. Akhirnya pemerintah federal Amerika Serikat melakukan bailout atau mengambil alih Fannie Mae dan Ginnie Mae. Pemerintah daerah di Amerika Serikat juga dapat menerbitkan surat utangnya sendiri untuk mendanai kegiatan operasional pemerintah daerah. Nah, jadi penerbitnya di sini adalah pemerintah daerah, bukan pemerintah federal dan bukan badan yang dibentuk oleh pemerintah federal. Nah, kemudian risikonya di sini ada dua jenis obligasi. Yang pertama adalah obligasi kewajiban umum atau General Obligation Bonds. Nah, ini pembayarannya didukung oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menarik pajak dari warganya. Kemudian kalau pendapatan pengembangan industri di sini, dana yang akan diperoleh dari permintaan obligasi ini akan digunakan untuk mendirikan perusahaan komersial, misalnya mendirikan kawasan industri yang nantinya akan dijalankan oleh pemerintah swasta. Kemudian bunga yang diperoleh dari kepemilikan obligasi pemerintah daerah itu tidak dikenakan pajak. Nah, ini berbeda dengan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat Amerika dan badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat Amerika. Jadi, jika investor di Amerika Serikat membeli obligasi pemerintah daerah, maka bunga yang diterima dari obligasi tersebut yang diterima investor itu tidak dikenakan pajak. Karena itu tingkat suku bunganya adalah tingkat suku bunga kena pajak dikali dengan 1 minus tarif pajak. Penerbit obligasi yang keempat adalah perusahaan swasta. Nah, jadi perusahaan swasta juga dapat menerbitkan obligasi untuk menghimpun dana yang akan digunakan untuk investasi perusahaannya. Nah, ini obligasinya dapat dibagi menjadi layak investasi dan obligasi spekulatif. Jadi, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta yang diperdagangkan di pasar modal itu akan mendapatkan rating atau peringkat dari lembaga pemeringkat. Nah, rating ini bisa berbeda-beda dari setiap yang diberikan. Jadi, mulai dari misalnya AAA, nah itu yang sangat minim sekali resikonya. Semakin tinggi rating, maka semakin rendah resiko gagal bayarnya, yang menyebabkan tingkat imbal hasilnya pun juga tidak tinggi. Nah, spekulatif ini adalah obligasi yang ratingnya di bawah BBB. Lebih lanjut terkait dengan peringkat ini akan dibahas nanti ketika membahas tentang obligasi. Kemudian juga ada yang disebut dengan efek beragun hipotek atau mortgage backed security. Nah, ini dijamin oleh sekumpulan hipotek dengan pass-through dari pembayaran bulanan melindungi dari gagal bayar. Jadi misalnya utang yang diberikan agunan berupa properti. Jadi jaminan umumnya seluruh hipotek mematuhi sejak tahun 2006. Juga subprime mortgage disertakan.
Nah, subprime mortgage ini yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan di Amerika di tahun 2008. Kemudian instrumen keuangan berikutnya adalah efek ekuitas. Nah, efek ekuitas ini kita bagi menjadi dua, ada saham biasa dan ada saham preferen. Saham biasa di sini memiliki klaim residual, maksudnya adalah jika perusahaan dilikuidasi, maka pembayaran ke pemegang saham biasa biasanya dilakukan di akhir dan akan mendapatkan sisa setelah dibayarkan utang dan kemudian pemegang saham preferen. Kemudian pemegang saham biasa memiliki liabilitas terbatas dalam artian jika perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham mengalami likuidasi, kemudian aset dari perusahaan tersebut dijual, dan hasil penjualan aset digunakan untuk membayarkan hutang, dan ternyata nilai aset yang dijual lebih rendah daripada hutang yang harus dibayarkan. Nah, dalam contoh ini, pemegang saham biasa tidak diwajibkan untuk menyetorkan modal agar perusahaan bisa membayar hutangnya. Jadi, kewajibannya hanya terbatas. Jadi, kalau perusahaan dilikuidasi, dia hanya hilang sebesar modal yang ditanamkan di perusahaan. Kemudian, saham preferen, ini dividen yang diberikan jumlahnya tetap, beda dengan saham biasa. Saham biasa dividennya tergantung dari kinerja perusahaan, tergantung dari laba yang dihasilkan, dan tergantung apakah dividen akan dibayarkan atau tidak. Kalau saham preferen, dividen yang diterima oleh pemegang saham preferen setiap tahunnya jumlahnya sama dan tidak memiliki hak suara. Prioritas di atas saham biasa, maksudnya tadi jika perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham preferen akan dibayarkan terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Kemudian di Amerika sendiri, perlakuan pajaknya, dividen tidak mengurangi pajak untuk perusahaan yang membagikan, dan pengecualian pajak perusahaan pada 70% dividen yang diterima. Kemudian, jika kita membeli saham, maka kita akan mendapatkan dua aliran kas. Yang pertama adalah dividen, yang secara reguler mungkin dibagikan tiap tahun, meskipun tidak harus perusahaan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Dan yang kedua berupa hasil penjualan saham saat investor menjual saham yang dimilikinya. Jadi ada dua keuntungan di sini. Pertama, capital gain dan dividend yield. Capital gain atau keuntungan modal dan dividend yield. Contohnya, investor membeli selembar saham seharga $50. Saham tersebut dimiliki selama 1 tahun dan memperoleh dividen sebesar $1. 1 tahun kemudian, saham tersebut dijual oleh investor seharga $54. Pertanyaannya, berapakah imbal hasil dividen, imbal hasil keuntungan modal, dan total imbal hasil atau return-nya? Kita abaikan pajak terlebih dahulu. Imbal hasil dividen atau dividend yield adalah dividen yang diterima dibagi dengan harga beli saham. Berarti $1 dibagi dengan $50 sama dengan 2%. Sedangkan imbal hasil dari keuntungan modal atau capital gain adalah harga jual saham 1 tahun kemudian dikurangi harga beli saham dibagi dengan harga beli saham. Jadi harga jual sahamnya $54 dikurangi harga belinya $50 dibagi harga beli $50 dapat 8%. Total imbal hasil sahamnya adalah imbal hasil dividen plus imbal hasil keuntungan modal. 2% plus 8% sama dengan 10%. Jika kita cermati berita-berita keuangan dan tentang pasar modal, kita akan mendapati setiap hari selalu informasi tentang indeks saham di bursa-bursa saham terkemuka di dunia. Nah, jadi selalu apakah indeks saham Dow Jones Industrial Average naik, apakah indeks mengalami penurunan. Nah, ini selalu diberitakan setiap harinya. Nah, kenapa indeks terus diberitakan setiap harinya? Manfaatnya adalah kita dapat menelusuri imbal hasil rata-rata, kemudian kita bisa membandingkan kinerja dari para manajer pengelola dana investasi. Ini akan dibahas khusus nanti dalam hal pengukuran kinerja investasi. Kemudian basis untuk derivatif. Faktor yang membentuk atau menggunakan indeks mewakili apa, kemudian apakah indeks ini terdiri dari jumlah saham yang besar atau sempit,
dan kemudian bagaimana indeks ini diperhitungkan. Kemudian bagaimana indeks tersebut disusun, bagaimana saham-saham dibobotkan, ada yang berbobot harga, contoh Dow Jones Industrial Average, ada yang berbobot nilai pasar, S&P 500 dan Nasdaq, ada yang berbobot sama atau Value Line Index. Seberapa banyak uang yang ditempatkan dalam setiap saham dalam indeks. Jadi skema pembobotan indeks yang pertama rata-rata tertimbang harga, dihitung dengan menambahkan harga-harga saham dan membaginya dengan divisor. Indeks tertimbang nilai pasar, imbal hasil sama dengan rata-rata tertimbang imbal hasil dari setiap komponen efek dengan bobot proporsional terhadap nilai pasar yang beredar. Kemudian indeks berbobot sama dihitung dari rata-rata imbal hasil. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan indeks berbobot harga. Jadi misalnya ada 3 saham yang membentuk sebuah indeks. Ada saham A, B, dan C. Ada harga awalnya 10, 50, dan 140. Kemudian ada kuantitasnya 40, 80, dan 50. Keesokan harinya harganya untuk saham A adalah 15, saham B 25, saham C 150. Nah, kuantitasnya kita lihat di saham B, harga sahamnya esok harinya turun setengahnya, namun kemudian kuantitas sahamnya lembarnya naik 2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pemecahan saham untuk saham B, di mana satu saham lama akan ditukar menjadi 2 saham baru. Hal ini terlihat dari harga sahamnya turun dari 50 menjadi 25 dan jumlah sahamnya naik dari 80 menjadi 160. Jadi pertama kita mencari nilai indeks di waktu 0. Kita rata-ratakan dari harga. Jadi harga saham A 10 ditambah harga saham B 50 ditambah harga saham C 140. Kita bagi 3, maka indeks waktu 0 adalah 66,7. Karena terjadi pemecahan saham, maka kita perlu menghitung dulu denominatornya. Jadi gampangnya nilai indeks waktu 1 itu adalah 10 plus 25 ditambah 140 dibagi denominator sama dengan 66,67. Kita dapat denominatornya adalah 2,624869. Maka nilai indeks waktu satunya adalah 15 plus 25 plus 150 dibagi dengan denominator kita dapat 72,38. Berarti terjadi kenaikan indeks. Permasalahannya, pergerakan perubahan persentase yang sama dalam saham-saham dengan harga yang lebih tinggi menyebabkan indeks naik lebih besar. Jadi jika indeks ini ingin naik tinggi, maka harga-harga saham yang harganya tinggi itu maka harus naik tinggi. Nah, pemecahan saham secara arbitrer mengurangi bobot dari saham yang mengalami pemecahan saham dalam indeks. Yang berikutnya adalah indeks berbobot nilai. Jadi berapakah nilai indeks di hari pertama? Jika hari ke-0 itu kita anggap sebagai dasar. Maka kita kalikan harga saham hari pertama dikalikan dengan kuantitasnya untuk masing-masing saham. Berarti untuk saham A, harga hari pertamanya 15 kali kuantitasnya 40. Untuk saham B berarti 25 kali 160. C berarti 150 kali 50. Dibagi dengan nilai pasar dari setiap saham hari sebelumnya. Jadi yang A itu 10 kali 40, B 50 kali 80, dan C 140 kali 50. Kita kalikan 100, maka indeks hari pertama itu adalah 106,14, sedangkan indeks hari 0 adalah 100. Berarti terjadi kenaikan indeks sebesar 6,14 poin. Berikut ini adalah ilustrasi indeks berbobot sama. Masih menggunakan contoh yang sama, jadi asumsi untuk setiap saham kita berinvestasi $300. Maka kita cari yang di level penyebutnya dulu. Jadi kalau kita punya $300 di awal, kita belikan saham A. Saham A harganya 10. Maka $300 akan mendapatkan 30 saham. Dari mana $300 bagi harga saham A 10. Saham B di awal harganya adalah 50. Kalau kita punya $300,
maka kita bisa membeli saham B sebesar 6 lembar. Kemudian saham C itu harganya 140. Dengan $300 kita bisa membeli saham C sebesar 2,143. Maka penyebutnya adalah 10 kali 30, kemudian 50 kali 6, ditambah 140 kali 2,143. Nah, pembilangnya itu adalah harga hari pertamanya. Tetap harganya yang saham A berarti 15 sekarang, kali 30 saham tetap yang dimiliki. Kemudian harga saham B di hari pertama itu 25, tapi lembar saham yang dimiliki bukan 6, tapi 12. Karena terjadi stock split tadi. Satu saham lama mendapatkan 2 saham baru. Sedangkan untuk saham C harganya menjadi 150 kali tadi 2,143. Maka didapat indeksnya sebesar 119,05. Contoh indeks pasar di Amerika Serikat adalah Dow Jones Industrial Average, kemudian ada Standard & Poor's 500 Composite, ada Nasdaq Composite dan Wilshire 5000. Sedangkan di Indonesia misalnya ada indeks harga saham gabungan, ada juga indeks LQ45, ada indeks Kehati misalnya, dan ada indeks-indeks untuk sektor-sektor industri. Berikutnya kita masuk ke instrumen-instrumen derivatif. Jadi aset derivatif atau claim contingent adalah efek yang nilainya bergantung pada harga dari efek-efek yang lain. Contohnya adalah call option dan put option, atau opsi call atau opsi put. Nah, call option ini nilainya bergantung dari harga saham yang mendasari call optionnya. Apa opsi call? Adalah hak untuk membeli sebuah aset, misalnya saham, pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal berakhirnya opsi. Sedangkan opsi put adalah hak untuk menjual sebuah aset, misalnya saham, pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal berakhirnya opsi. Instrumen berikutnya dari pasar derivatif adalah kontrak futures atau kontrak berjangka. Dalam kontrak ini, pembeli sering disebut dengan posisi long atau long position, membeli kuantitas tertentu pada saat kontrak habis masa berlakunya pada harga yang telah ditentukan. Sedangkan penjual, posisi short, mengirimkan komoditas pada saat kontrak habis masa berlakunya untuk harga yang telah disepakati. Futures adalah komitmen di masa depan untuk membeli atau menjual pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan opsi, pemiliknya punya hak di masa depan untuk membeli atau menjual. Jadi kalau futures itu adalah kewajiban. Pembeli harus membeli, penjual harus menjual. Sedangkan opsi, pemiliknya itu memiliki hak. Bisa membeli, bisa tidak membeli. Bisa menjual dan bisa tidak menjual. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya tentang bab 2 di buku Dasar-Dasar Manajemen Investasi karangan Body & Ken edisi 9 yang diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Dan jika Anda ingin berlatih mengerjakan soal-soal yang terkait dengan bab 2 ini dan mendapatkan pembahasan lengkapnya, jangan lupa kunjungi ke e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari e-learning manajemen investasi. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.